Presiden Joko Widodo telah tiba di RSUD Dr. Sarjito Yogyakarta untuk menjenguk MH Ainun Najib atau Cak Nun. Kepala negara tiba di rumah sakit sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ditemani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan yang baik dan stabil, sehat, dan kita berdoa semoga segera bisa diberikan kesembuhan dan bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali, dan selalu sehat. Mengenai Cak Nun, kita prihatin ya, mudah-mudahan dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa nanti menengok beliau. Ya, kita selalu mendoakan supaya beliau diberikan kesehatan karena beliau masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat. Budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun belakangan viral di media sosial karena menyebut Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun dalam ceramahnya beberapa waktu lalu. Cak Nun justru menyebut dirinya kesambet ketika menyampaikan hal tersebut. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meski kuat, jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu. Gitu ya. Di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet. Kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Nah, ada berita seru nih guys. Budayawan kita Cak Nun lagi sakit, dirawat di RSUD Dr. Sarjito Jogja. Nah, ini nih Fir'aunnya datang jenguk. Yang waktu itu dia bilang Fir'aun, datang jenguk tuh. Cak Nun cepet sembuh ya, cepet sehat. Semoga cepet ketemu Pak Jokowi dan minta maaf ya Cak Nun. Pak Jokowi sehat-sehat terus Pak Jokowi. Ya, gak apa-apa dibilang Fir'aun, yang penting jenguk. Seperti kita ketahui bahwa Cak Nun ini pernah viral gara-gara menyebut Pak Jokowi adalah seorang Fir'aun. Melihat perlakuan Pak Jokowi terhadap orang yang telah menghinanya ini, saya jadi teringat akan kisah Nabi Muhammad yang dulu sering dihina, bahkan diludahi oleh seorang Yahudi. Dan ketika si orang Yahudi itu sakit, Nabi Muhammadlah orang pertama yang menengok si orang Yahudi tersebut. Mohon maaf, saya tidak menyamakan Pak Jokowi dengan Nabi Muhammad. Namun, sikap Pak Jokowi ini adalah salah satu contoh yang dia tiru dari junjungannya Pak Jokowi, yaitu Nabi Muhammad. Cak Nun ditengok oleh Fir'aun. Cepat sembuh Cak Nun, ya, semoga cepat kembali pulih dan kembali berkarya bersama keluarga tercinta. Dan terima kasih kepada Pak Jokowi sudah menengok saudara kami Cak Nun. Bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya, bagi bapak-bapak juga terbiasa menengok siapapun. Jadi ya, bagi para pembencinya nggak usah aneh-aneh lah pikirannya. Pak Jokowi udah biasa. Cak Nun udah minta maaf kepada bapak, meskipun permintaan maafnya tidak secara eksplisit khusus kepada bapak, tetapi hanya kepada keluarganya saja dan kepada orang-orang yang kecipratan saja. Saya tidak paham, karena Cak Nun lebih pintar dari saya. Mungkin itulah cara orang pintar meminta maaf. Dan saya Sampai menangis. orang bodoh, hanya ingin mewakili saja Pak. Tolong maafkan Cak Nun. Saya mewakili Cak Nun sebagai orang bodoh. Tolong maafkan dia yang telah menyebut Bapak sebagai Fir'aun. Dan saya mohon kepada Bapak Jokowi untuk selalu mendoakan kami, warga Indonesia, untuk selalu saling menyayangi.
tidak saling memusuhi, karena kami masih sayang, masih cinta dengan negara ini, Pak. Kami tidak ingin bertengkar, Pak. Saya tidak paham, mungkin Cak Nun ini orang pintar. Begitulah cara orang pintar. Minta maaf. Maka untuk itulah saya sebagai orang bodoh mewakili Cak Nun. Tolong maafkan beliau, Pak. Terima kasih, Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya ingin bertanya, terbuat dari apakah hati Pak Jokowi yang sungguh luar biasa Ya, sebagai bapak bangsa dan bapak mayoritas masyarakat Indonesia? Kenapa saya bertanya begitu? Ya, dikala bapak dihina dan disamakan dengan Qarun, bahkan Fir'aun, yang menghina bukan orang biasa, tapi seorang tokoh yang punya masa. Itu setelah berlalu, dengan kesabaran Bapak hanya menyikapinya dengan senyuman yang menandakan ketulusan hati dan ikhlas dari Bapak. Tapi kemarin orang yang menghina Bapak dan menyamakan Fir'aun Bapak masuk rumah sakit di Rumah Sakit Sleman, Yogyakarta. Bapak menengok, membesuk, mengunjungi orang yang menghina Bapak. Sampai ke rumah sakit, Bapak dengan tulusnya, dengan sabarnya tidak menanggapi masa lalu. Dan Bapak menganggap itu yang nakal, itu yang menghina, itu yang baik. Semua masyarakat Indonesia ibaratnya adalah anak Bapak. Mencari seorang figur di Indonesia yang pemaafnya seperti Bapak belum tentu 10 juta atau 100 juta ketemu satu orang. Saya nggak habis pikir. Kenapa, Pak? Saya saja yang bukan dihina. Saya hanya pendukung setia Pak Jokowi. Disamakan dengan Qarun dan Fir'aun, saya tidak terima. Dan saya pernah membalas PT orang tersebut, bahkan sempat viral. Tapi Bapak yang bersangkutan tidak pernah merasa hina. Dan dikala yang menghina sakit masuk rumah sakit karena pendarahan atau kesumbat pembuluh darahnya, Bapak dengan tulus menyempatkan diri dengan kesibukan Bapak untuk mendengar. Sungguh luar biasa Pak Jokowi. Pak Jokowi, semoga keluarga Bapak Jokowi selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesabaran, selalu diberikan keikhlasan, sehingga Bapak Jokowi sehat lahir dan batin. amin, amin, menjadi seorang pemimpin yang ikhlas dan selalu sabar dalam menghadapi segala hal untuk Indonesia maju dan jaya. Pak Jokowi pasti tahu, ibarat wong Jawa, sapa nandur awakmu bakalan mundur. Apa sing kok tumindakne bakalan awakmu ngompo asine. Sekali lagi, semoga Bapak Jokowi selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menyelakainya, dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menghasut beliau. Dan semoga orang-orang yang hina Pak Jokowi diberikan kesadaran dan diberikan sehat lahir dan batin, sehingga menjadi manusia yang belajar mengenal dirinya, menjadi manusia yang tidak mengoreksi orang lain dan sadar diri. Sehat selalu Pak Jokowi,
beserta keluarga. Semoga harapan masyarakat Indonesia 2024 Bapak masih menjadi pemimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan, supaya Indonesia lebih jaya, maju, sejahtera. Walaupun sadar sebagian kecil masyarakat tidak suka dengan Pak Jokowi karena mereka pesanan-pesanan asing dan asing, tapi kita mayoritas mendukung program Bapak. Terima kasih, sehat selalu. Yo ngene ya, ngarani kaya Cak Nun iki wong keminter sing mendungan wong seolah-olah solusi seluruh negara, seluruh dunia menguasai. Terus simaan semua ceramah apa-apa itu tujuan dia bermasalah saja, tapi kayak itu apa-apa rakyat kangen dia ya sekelas Soeharto pernah undang jadi saran sekelas Puan, Ganjar, Anies, Prabowo, Gus Dur, ya nah, jadi saran ide. Tapi sing ra gelem sapa? Jokowi. Jokowi ngerti soalnya, sing perlu disowani sapa iki paham. Iki wong nasionalis tinggi apa mek golek aleman, golek gunungan ngerti. Pak Jokowi, ngarutine Jokowi ora ndek duit. Jokowi gajine gaji sekelas UMR presiden kok wis ngendi tingehne yo. Cah cilik-cilik om apa ngono. Muka-muka nih. Jadi sekolah sakne ya cara pilih bu aku bisa ngomongkan cara bukan ngono sih Jokowi ngerti yang perlu tokoh-tokoh sing oh iki patut tak cari saran, patut sewani ngerti saya tau contoh almarhum Yai Bahmun Maimun Zubair guru Gus Bahak sowan Habib Lutfi ngerti kabeh to nasionalisme ning Habib Lutfi iki gelem sowan ngerti sing bener-bener kenceng tresno cinta karo negara soalnya cinta karo negara kuwi ora perlu dalil tak perlu jadi sini kalau udah dilakukan kalau mbokne lah soalnya tak kalau mbokne lah aku kalau sebetulnya lah aku iya yang tadi dia dan bento dadekne apa kamu ya apa mendak ngarani Fir'aun aku enggak ngerti mending arane anjing ngono karo anak Fir'aun ki wis paten enggak mlebu swarga neraka paten anjing gue sih aneh sini nemen gue nyapa malah ini gen mingkem loh tangga mulia nih Jokowi itu saya makin kesini makin kesono. Jokowi menjenguk Cak Nun, maka ini adalah bentuk pencapaian tertinggi seorang manusia di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin tidak? Jokowi yang sekarang menempati sebagai panglima tertinggi di Indonesia, menempati puncak kekuasaan tertinggi di Indonesia, harus rela membunuh egonya sendiri demi seseorang yang pernah menuduh dia sebagai Fir'aun, yang mana Fir'aun dikonotasikan sebagai penguasa yang zalim, yang berkhianat terhadap rakyat, bahkan berkhianat terhadap Tuhan. Namun Jokowi harus rela menurunkan egonya demi orang yang pernah menuduhnya Fir'aun. Maka kita berdoa mudah-mudahan Jokowi benar-benar bisa menjenguk Cak Nun yang sedang sakit-sakit ini. Dan ini juga, jika ini kejadian, maka ini akan menjadi legacy yang sangat indah bagi Jokowi, yang diwariskan kepada para pengikutnya, kepada para penggemar Jokowi. Dan bagi Anda para pecinta Jokowi, maka hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengikuti tindakan-tindakan sifat-sifat baik Jokowi. Keberhasilan Anda bukanlah mengantarkan Jokowi menjadi presiden, namun keberhasilan terbaik Anda adalah ketika Anda mampu meniru sikap-sikap baik Jokowi dan Anda menjalankan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mari kita doakan mudah-mudahan kejadian Jokowi menjenguk Cak Nun ini benar-benar kejadian, dan mari kita selalu berdoa kebaikan untuk Jokowi juga untuk Cak Nun. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjenguk budayawan dan cendekiawan Muslim MH Ainun Najib atau sering dipanggil Cak Nun di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta pada Minggu 9 Juli 2023. Mulanya Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno tiba lebih dulu di rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat,
disusul Presiden Joko Widodo datang ke RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih masuk melalui pintu lobi Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Usai menjenguk Cak Nun sekitar pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo tampak berjalan kaki keluar pintu lobi Pusat Jantung Terpadu. Saat keluar dari RSUP, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno sudah menemani Presiden Joko Widodo. Jokowi lantas masuk ke dalam mobil bersama dengan Pratikno dan meninggalkan RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, mengatakan kedatangan Presiden Joko Widodo untuk menjenguk MH Ainun Najib. Jadi memang betul, hari ini Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib, ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, Minggu 9 Juli 2023. Banu menuturkan, Presiden Joko Widodo menjenguk Cak Nun sekitar 15 menit. Saat menjenguk, Presiden Joko Widodo bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaking, dan anaknya. Bertemu dengan istri MH, Mbak Novia, dan putranya, urainya. Diberitakan sebelumnya, budayawan dan cendekiawan Muslim MH Ainun Najib atau sering dipanggil Cak Nun menjalani perawatan di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta pada Kamis 6 Juli 2023. Kabar tersebut dibenarkan oleh istri Cak Nun, Novia Kolopaking. "Iya betul, kurang sehat," ucap Novia Kolopaking. Novia Kolopaking mengungkapkan, pihak keluarga Cak Nun sudah sepakat agar tim dokter yang menangani Cak Nun yang menjelaskan kondisi pemimpin majelis jamaah Ma'iyah tersebut. Tapi untuk detail aku belum bisa menjelaskan, karena kami sepakat nanti Dr. Edi yang akan menjelaskannya, ucapnya. Novia Kolopaking meminta doa agar kondisi kesehatan Cak Nun lekas membaik. Doakan semoga segera pulih, ucapnya. Seperti diketahui, Cak Nun sempat jadi sorotan publik setelah Presiden Jokowi disebutnya Fir'aun. Tak hanya Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga diibaratkan oleh Muhammad Ainun Najib atau Cak Nun sebagai Haman. Di Al-Quran, Haman adalah seorang wazir, yakni penasehat atau menteri berkedudukan tinggi yang selalu mendukung juga penanggung jawab dari semua proyek Fir'aun. Diketahui, Cak Nun mengungkapkan pernyataannya tersebut saat memberikan ceramah di kajian Ma'iyah. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim, dan 10 naga, enggak 9, 10 saya kira. Terus ada Haman yang namanya Luhut, ungkap Cak Nun dalam cuplikan video tersebut. Pernyataan Cak Nun ini pun viral di media sosial hingga menjadi bahan pergunjingan. Di sisi lain, usai viralnya berita tersebut, Cak Nun merilis video pendek di kanal YouTube-nya. Dalam video tersebut, ia mengaku disidang habis-habisan oleh keluarganya. Terkait pernyataan Cak Nun tersebut, juru bicara Luhut, Jody Mahardi, mengatakan, Luhut Binsar Panjaitan tak memusingkan pernyataan Cak Nun. Ya, Pak Luhut sabar dan santai saja menyikapinya, kata Jody Rabu 13 Januari 2023 lalu. Lebih lanjut, Jody Mahardi mengatakan, Luhut justru memberikan doa untuk Cak Nun. Mendoakan yang baik-baik buat Pak MH yang mulia, ujarnya. Setelah menjadi perbincangan hangat, MH Ainun Najib atau Cak Nun mengaku kesambet ketika menyebut Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun dalam ceramahnya beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan ini di tengah momen mocopat syafaat dan tawasulan di Taman Tirto.
Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 17 Januari 2023 malam. Penjelasannya diawali dengan teori tentang roh dan kaitannya dengan kesadaran setiap manusia. Kita harus memahami bahwa hidup kita nomor satu adalah roh kita. Maka kita mulai tahun 2023 aktivasi ruh itu. Dan di puncak aktivasi ruh itu, saya sendiri yang diberi ujian oleh Allah, kata Cak Nun di depan para jamaah Ma'iyah. Jadi ketika sedang indah-indahnya Ma'iyah, ketika sedang puncak-puncaknya hidayah Allah menabur ke Ma'iyah, itu saya sendiri yang keblondrok atau terkecoh. Artinya saya dikasih ujian oleh Allah yang luar biasa. Menang-menang atau diam-diam, aku ngomong hal Fir'aun coba. Dan itu saya kesambet, sambungnya. Cak Nun mengaku sama sekali tak memiliki rencana menyangkut pautkan materi ceramahnya kala itu dengan tokoh Fir'aun, Haman maupun Korun. Semua tiba-tiba keluar begitu saja dari mulutnya tanpa kendali. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang. Judulnya Mbah Nun Kesambet. Tolong dibaca, ujarnya. Melalui video yang berjudul Mbah Nun Kesambet yang diunggah di kanal YouTube Cak Nun pada Selasa 17 Januari, ia juga menyampaikan permintaan maaf karena telah mengucapkan apa yang seharusnya tidak diucapkan. Saya minta maaf kepada semua yang terciprat, menjadi tidak enak atau menjadi menderita, atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu, kata Cak Nun.